Jumpa lagi Jakarta TV. TV zaman sekarang ini sudah kian kompleks. Mulai dari kemampuan Smart TV yang dituntut kian canggih, fitur harus nambah terus, serta kualitas audio dan videonya terus-menerus minta ditingkatkan. Dan ketambahan satu poin yang udah sejak lama ada, harus bisa tahan lama untuk penggunaan di atas 5-7 tahun. Bahkan ada banyak yang pakai TV itu di atas 7 tahun. Iya nggak? Ya. Nah, TV atau Smart TV, ada yang bilang namanya Smart Google TV. Yang satu ini memenuhi banyak permintaan dari yang mencari TV canggih kekinian. Mulai dari kemampuan AI, prosesor baru yang kencang, layar 4K 120 Hz, hingga penggunaan platform Google TV terbaru. Ya, bukan Android TV biasa. Semua ada dalam TV cerdas dari Sony ini. Ya, ini adalah Bravia XR X90J. TV ini mungkin bukan untuk semua orang karena daya beli tiap orang kan beda-beda. Tapi pembahasan teknologi dari TV ini seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang ya. Tidak, kami tidak minta kalian untuk beli TV ini. Kami ngajak kalian untuk mempelajari teknologinya. Yuk kita mulai. Ya, ini adalah Sony Bravia XR X90J. Lini ini dideskripsikan Sony sebagai 4K HDR Full Array LED with Smart Google TV. Nah, dengan daya tarik utama Cognitive Processor XR. Nah, yang ini tuh disebut Sony bisa menghadirkan teknologi pemrosesan konten yang bisa memproses konten lebih dari sekedar hanya mengatur warna dan kontras agar tampilan bisa terlihat lebih baik. Memanfaatkan cognitive intelligence, TV ini bisa memahami bagaimana kita melihat dan mendengar konten yang ditampilkan. Jadi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut serta dengan kemampuan analisis antar komponen konten, audio dan video ya, TV Sony Bravia XR X90J ini bisa menampilkan konten mendekati aslinya atau katanya closer to reality. Dalam artian seperti apa kita melihatnya secara langsung ya. Oke, kita lihat dulu paket penjualannya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai Cognitive Processor XR dan Cognitive Intelligence ini. Tapi sekarang kita kenalan dulu dengan TV yang kita uji kali ini ya. Dari paket penjualannya dulu. Ini adalah seri XR55 X90J. Ya, paketnya tentunya ada unitnya, lalu ada slim blade stand atau kaki untuk sisi kiri dan sisi kanan, lalu ada remote control, ada 2 baterai AA untuk remote control, kemudian ada paket dokumen, ada reference guide, startup guide, safety information, dan warranty tentunya. Nah, si Bravia XR55 X90J ini hadir dengan dimensi fisik yang seharusnya nggak jauh beda sih dari TV-TV 55 inci biasa. Bobotnya ada di kisaran 17,4 kg tanpa stand. Ya, nah Sony membalut bodi TV ini dengan warna hitam. Bezel layar sisi kiri, atas, kanan juga tidak terlalu tebal ini ya. Tapi kalau dilihat dari sisi depan mungkin terlihat sedikit lebih tebal dari seharusnya karena bagian samping kiri, kanan, dan atas TV ini menggunakan desain angled cut di situ. Jadi ada bagian miring dari sisi kiri dan kanan dan atas yang masih terlihat dari depan, membuat bezel seakan-akan sedikit lebih tebal. Desain ini membuat TV sebetulnya malah terlihat relatif modern dan malah jadi nggak kaku. Di sisi bawah kita lihat ada lubang untuk memasang stand TV. Stand TV ini disebut sebagai slim blade stand dengan kaki yang tipis tapi tetap kokoh. Pemasangan stand ke TV terbilang mudah karena kita hanya perlu masukkan ke lubang yang tersedia aja. Oke, mari kita beralih ke spesifikasi TV ini ya. Diagonal layarnya tentunya 55 inci, resolusi layarnya ada di 4K, tipe displaynya adalah LCD, tipe backlightnya adalah direct full array LED with local dimming. Ini menarik ya, jadi lampu di belakangnya bisa local dimming ya. Dynamic backlight control ada, backlight off mode juga ada untuk power saving. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan XR Motion Clarity. HDR-nya ada ya. Picture prosesornya pakai Cognitive Processor XR. Kemudian dia punya segudang fitur-fitur yang nanti kita akan bahas satu persatu. Audio dia punya 2 full range speaker dengan bass reflex dan 2 tweeter ya. Power outputnya 10 watt plus 10 watt. Nah, dari sisi cerdasnya dia menggunakan Smart Google TV. OS-nya Google TV berbasis Android 10. Google TV ini merupakan varian dari Android TV terbaru dengan tampilan yang difokuskan ke rekomendasi konten pengguna ya. Jadi dashboardnya beda, tampilannya beda. Lebih banyak menampilkan aplikasi streaming yang tersedia dan konten-konten rekomendasi di berbagai aplikasi streaming tersebut. Nah, untuk prosesor, CPU, SoC, apalah itu namanya, dia pakai 4 Cortex A73 1,8 GHz. Oke, saya terjemahkan. Ini adalah 4
core prosesor yang adalah core performance. Biasanya Smart TV itu menggunakan core yang power efficient, bukan core performance. Ini 4 biji core performance, jadi harusnya ini kencang. Sementara itu untuk storage-nya 16 GB. Untuk konektivitas ada Apple AirPlay 2.0, Apple HomeKit, kemudian Google Chromecast itu bisa, Bluetooth 4.2, dan Wi-Fi 5. Oh ya, sebagai catatan, Bravia XR X90J ini tersedia dalam 3 ukuran, 55 inci, 65, dan 75 inci juga. Kita tes yang paling kecil. Oke, sekarang kita beralih ke konektor. Ada berbagai konektor untuk TV ini yang ditempatkan di area kiri belakang TV. Bila kita melihat TV dari depan ya. Nah, hanya konektor AC input saja yang ditempatkan di tempat yang berbeda, yaitu di area kanan belakang TV. Ini adalah konektor-konektornya ya. Ada 2 USB port, ada 1 konektor digital audio out optical, ada 1 port audio 3,5 mm untuk audio output. Ini barang agak langka biasanya ya. Ada 1 port composite video input, ada 4 port HDMI input. Ini semua port sudah support HDCP 2.3. Port 1 dan 2 ini HDMI 2.0 ya, HDMI 2.0. Lalu port 3 dan 4 HDMI 2.1 ya. Port 3 sudah support eARC atau Enhanced Audio Return Channel. Sementara port 3 dan 4 ini juga support 4K 120 fps ALLM, Auto Low Latency Mode. Nah, sebagai catatan, Sony juga menyebut bahwa keluarga X90J ini mendukung VRR atau Variable Refresh Rate, tapi itu baru akan dihadirkan dalam update firmware-nya di versi ke depan nanti. Jadi sekarang belum bisa kita coba ya. Kemudian ada 1 port Ethernet tentunya buat sambungan ke jaringan ya. Ada 1 konektor antena berbasis kabel koaksial untuk TV analog dan digital. Untuk TV digital, Bravia XR X90J ini disebut mendukung DVB-T2 yang digunakan di Indonesia. Kami akan coba apakah TV ini benar bisa untuk siaran TV digital lokal sesuai dengan standar di Indonesia nanti ya. Nah, oke, dalam penggunaannya, setelah mendapatkan TV ke tempat pemasangannya, kita bisa langsung hidupin TV ini pakai remote control yang tersedia untuk setup awal agar TV ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Setup awal ini nggak berbeda dengan kebanyakan TV yang berbasis sistem operasi Android. Kita akan diminta login ke ID Google kita, kemudian menghubungkan TV ke internet, baik Wi-Fi maupun kabel. Preferensi kami sih sebetulnya kabel ya, akan lebih mantap. Nah, remote control yang tersedia untuk TV ini juga bisa dikatakan besar ya, dengan banyak tombol, agak lebih mengarah ke remote klasik untuk TV. Oke, selain remote ini kita bisa memasang keyboard berbasis USB juga, dan tentunya kita juga bisa pakai input Bluetooth. Bisa juga kalau mau keyboard Bluetooth bisa. Ya, kita juga bisa menggunakan voice control sih dalam pengendalian ya, yang berbasis Google Assistant. Setelah setup awal ala Android Smart TV, ada tambahan setup dari Sony terkait dengan posisi penempatan TV. Apakah di bidang datar, meja, atau dipasang ke tembok? Ini kemungkinan besar dibutuhkan sebagai informasi bagi si Cognitive Processor XR agar bisa memproses konten dengan lebih baik. Ada juga opsi untuk kalibrasi audio dan TV di menu setup Sony ini. Ya, setelah setup selesai, kita langsung bisa pakai TV ini ya. Kita bisa langsung menikmati konten dari internet melalui streaming dari berbagai aplikasi yang tersedia. Seperti biasa, aplikasi populer seperti Netflix, Amazon Prime, itu sudah terinstall di TV ini. Kalau aplikasi belum ada, tinggal cari aja di Google Play Store. Ada banyak banget pilihan situ. Tentu aja kita bisa menikmati konten dari perangkat lain ke TV ini dengan memanfaatkan konektivitas yang tersedia. Agar bisa memanfaatkan TV ini dengan baik, sangat disarankan pakai perangkat yang bisa menampilkan resolusi 4K, setidaknya di 60 fps, biar lebih seru aja ya. Mungkin laptop atau desktop yang mumpuni mau dicolok ke sini buat muter konten yang keren, bisa. Game konsol terbaru seperti PS5 ini juga cocok banget. Blu-ray player dan lain-lain itu juga bisa ya. Kalau perangkat kalian bisa menghasilkan konten 4K 120 fps, port yang mendukungnya adalah HDMI port ketiga dan keempat. Diingat-ingat. Nah, Smart TV ini juga support AirPlay 2 dan Chromecast. Jadi kita bisa memindahkan pemutaran konten dari aplikasi di smartphone, tablet, dan PC yang mendukung kedua standar itu langsung ke TV. Tentunya kalau nggak punya ini mau screen mirroring itu juga bisa ya. Nah, input composite video juga masih tersedia di TV ini ya. Pemutaran konten dari USB drive juga disupport oleh TV ini. USB drive yang bisa dikenal itu harusnya formatnya FAT32, exFAT, atau NTFS. Sementara tipe umum untuk foto, gambar, video, dan audio didukung oleh TV ini. TV ini juga support kodek yang lengkap banget ya. Nah, kita juga bisa menggunakan soundbar dengan konektivitas ARC atau eARC. Kita bisa masang ke HDMI soundbar itu ke port HDMI yang ketiga.
ya, yang nomor 3. Ini adalah satu-satunya port HDMI di TV ini yang support ARC atau eARC tadi ya. Nah, sebagai sebuah smart Google TV, kita tentunya bisa menggunakan TV Sony ini untuk berbagai kegiatan di internet seperti browsing, berbagai aplikasi yang di Play Store juga bisa nambahin fungsi-fungsi dari TV ini. Misalnya untuk pengendalian perangkat smart home bisa juga. Oke, sekarang mari kita sedikit lebih deep dive bahas mengenai Cognitive Processor XR yang jadi pusat kemampuan yang ditawarkan oleh si Bravia XR series. Teknologi ini diklaim bisa memahami apa yang kita lihat dan dengar, sehingga ia bisa menampilkan konten yang imersif dengan mengatur tampilan dan suara yang dihasilkan oleh TV. Ini yang disebut Cognitive Intelligence. Jadi AI ya, Artificial Intelligence sebetulnya nih ya, tapi disebutnya Cognitive Intelligence. Ya, jadi bukan hanya sekedar AI voice command aja di sini. Nah, TV Bravia XR yang dilengkapi dengan Cognitive Processor XR ini bisa menampilkan gambar yang dalam, natural dan nyata dengan bantuan yang namanya XR Picture. Hal ini juga didukung dengan XR Triluminous Pro yang bisa menampilkan warna yang akurat hingga miliaran warna, yang tentunya bisa kelihatan impresif banget di mata kita. Ada juga backlit full array LED dengan local dimming. Jadi di belakang layar ini tuh ada lampu-lampu kecil gitu ya, yang punya local dimming, dimana kalau misalnya ada satu area dari tampilannya itu harus hitam, nah lampu di situ sudah bukan diredupkan lagi atau ditutup dengan blok hitam, tapi sudah dimatikan. Jadi bisa local dimming atau bisa digelapkan parsial. Kontrasnya jadi mantap. Lalu XR Picture sendiri itu terdiri dari XR Color yang bisa memproses warna sehingga terlihat di layar sesuai dengan warna di dunia nyata. Bahkan warna yang kelihatan buram atau pucat itu bisa diproses lagi sehingga tampil jadi lebih nyata. Kemudian ada yang namanya XR Contrast yang tentunya sesuai nama mengatur gelap terang tampilan. Jadi tidak ada tampilan yang terlihat wash out atau bagian hitam yang jadinya buram-buram atau keabu-abuan gitu ya. Atau blown out, bagian paling terang yang jadinya tampilnya putih doang. Enggak, detail ada di semua sisi, mau gelap mau terang ya. Hal ini tentu saja didukung oleh local dimming tadi dan fitur XR Contrast Boost 5. Ada juga XR Clarity yang membuat kita bisa menikmati konten dengan resolusi mendekati 4K walaupun resolusi video yang diputar itu sebetulnya ada di bawahnya. Jadi Full HD gitu ya. Bisa jadi dia bisa di upscale dengan XR 4K upscaling. Jadi detail tampilan jadi lebih baik. Kalau nggak di upscale Full HD di 4K ini memang kadang-kadang kurang begitu enak kelihatannya. Jadi diperbaiki dengan si XR Clarity ini. Nah, terakhir ada juga XR Motion yang membuat gerakan cepat di tayangan yang ditonton itu jadi kelihatan lebih rapih gitu ya, nggak terlalu terpatah-patah gitu ya, nggak, dengan dukungan XR Motion Clarity. Kemudian untuk audio dia punya XR Sound, ada XR Sound Position yang membuat suara yang dikeluarkan oleh speaker di TV itu diatur sedemikian rupa sehingga terdengar sesuai dengan posisi munculnya suara di dalam video yang tampil. Mantap ya. Kemudian ada XR Surround yang mengusung 3D Surround Upscaling. Fitur ini membuat suara dari video apapun diproses jadi 3D audio. XR Sound ini didukung dengan 2 full range speaker dengan bass reflex dan 2 tweeter. Membuat TV ini bisa menghasilkan surround sound secara vertikal maupun horizontal. Dan ada juga Voice Zoom 2. Ini bikin dialog di video terdengar lebih jelas dan nyata. Video drama misalnya, mau dengar dialog dengan jelas, aman. Ini udah ada fiturnya. Nah, semua ini diatur secara dinamis dan otomatis. Itulah sebabnya AI sudah digunakan pada TV ini untuk memahami kapan fitur yang mana harus diaktifkan dan seperti apa efek yang perlu diaplikasikan. Semua itu harus terjadi secara instan. Oke, kami tentunya mau nyobain ya bagaimana rasanya dengan dalam pengujian. Untuk simulasi yang real, kami gunakan platform Netflix yang di dalamnya terdapat cukup banyak konten yang mendukung Dolby Vision yang juga didukung oleh TV ini dan banyak dipakai di Indonesia juga ya si Netflix ini ya. Oke, TV ini memang menggunakan panel VA. Jangan komplain dulu ya, jangan komplain dulu. Kemungkinan panel ini dipilih karena daya tahannya dan tidak rentan terhadap screen burn. Ya, jadi nggak ngecap gitu ya kalau kelamaan dipakai gitu. Dan masih ingat kan bahwa ini TV Sony? Masih ingat? Ya, ini TV Sony. Poin yang satu ini membuat kalian tidak perlu khawatir apa tipe panelnya sebetulnya. Black levelnya tetap mantap, membuat kontras tuh jadi tinggi dan warna pun bisa ditampilkan dengan cemerlang. Beda jauh dibandingkan panel VA yang terbayang di kepala kami pada saat kami tahu, wah ini panel VA nih. Begitu dihidupin, ini VA, yakin. Nah, kualitas tampilan sangat tinggi ini yang tadi dia bilang dihasilkan oleh si Cognitive Processor XR tadi ya.
Kemampuan analisis dan optimalisasi tampilan membuat tampilan TV ini jadi memang luar biasa. Selain itu ditambah dengan backlit full array LED dan local dimming, mantep banget sih, hitamnya bisa pekat gitu. Namun seperti umumnya layar panel VA, konsistensi tampilan akan sedikit berbeda kalau kita nonton dari sudut yang terlalu jauh dibandingkan tegak lurus. Jadi kalau kita agak nyamping gitu, terlalu nyamping dikit gitu, nah tampilannya akan sedikit beda ketimbang kalau kita tegak lurus. Nah, si Bravia XR55X90J ini juga mendukung HDR dengan jenis Dolby Vision HLG dan HDR10. Saat kami muter konten dengan dukungan Dolby Vision di Netflix, langsung terlihat ada perubahan tampilan yang secara otomatis langsung disesuaikan oleh TV ini ke Dolby Vision. Ada dua opsi preset tampilan Dolby Vision, yaitu adalah Bright dan Dark. Bright itu untuk ruangan terang dan Dark itu untuk dalam kondisi ruangannya gelap. Nah, preset tampilan Dolby Vision tersebut hanya akan tampil saat konten diputar memang sudah support Dolby Vision. Kalau nggak support, maka preset tampilan yang muncul adalah Vivid, Standard, Cinema, IMAX Enhanced, dan Custom. Vivid merupakan preset tampilan yang menghasilkan warna dengan saturasi tinggi dan detail tampilan yang cenderung ya tinggi juga ya. Suka yang lebih natural? Ada preset standar ya. Nah, sementara Cinema, Game, Graphics, dan Foto bisa dipilih sesuai dengan preferensi pengguna ya. Sementara itu IMAX Enhanced disediakan untuk menikmati konten IMAX kalau ada. Lalu untuk Custom, sesuai dengan namanya, ini bisa diatur sendiri hampir semua parameter untuk preset yang satu ini. Ada juga preset tampilan yang namanya Netflix Calibrated Mode. Preset ini akan membuat kita bisa melihat konten dalam tampilan yang sesuai dengan yang digunakan oleh tim produksi konten di Netflix. Nah, Netflix kan punya konten-konten sendiri tuh ya. Nah, saat mode ini aktif, Picture Mode akan terkunci di Calibrated dan opsi lain nggak bisa dipilih. Tapi udah persis sama yang diinginkan oleh si pembuat konten yang di Netflix tadi ya. Nah, konten HDR di YouTube juga bisa tampilkan sebagaimana mestinya di TV ini. Kalau saat muter konten HDR ada keterangan bahwa HDR ini di opsi resolusi tidak muncul ya, coba lakukan reset ke preset tampilan yang digunakan. Bisa jadi settingan HDR kalian secara tidak sengaja ter-off-kan atau termatikan ya. Nah, saat kita muter konten di bawah 4K, fitur upscaler itu membantu meningkatkan kualitas mendekati 4K. Sementara untuk adegan cepat di konten, TV menampilkan dengan frame rate yang tinggi. Namun hal ini mungkin tidak semua orang suka ya. Untungnya fitur peningkatan FPS ini ya bisa dinonaktifkan dengan mudah. Cukup cari opsi motion flow dan cinemotion dan ubah ke off aja. Jadinya normal lagi film Anda ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah permukaan TV ini adalah semi-glossy. Jadi kalau ada benda-benda cukup terang depan TV, akan ada pantulan dari benda tersebut. Walaupun mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi di beberapa kondisi bisa aja mengganggu. Terutama kalau kontennya banyak menampilkan yang gelap gitu ya. Nah, itu jadi kepantulnya kelihatan. Cuma memang semi glossy ini akan sangat menguntungkan sekali pada saat menampilkan warna-warna, karena memang bisa cerah banget kalau yang model semi glossy seperti ini. Oke, beralih ke audio. Kualitas speaker yang ada di TV ini memang belum bisa dikatakan luar biasa banget kayak pakai studio. Nggak, bukan. Tapi ini terbilang bagus banget untuk sebuah TV. Volume suaranya juga terbilang tinggi, bahkan memadai digunakan di ruangan yang besar sekalipun. Surround sound yang dihasilkannya juga bisa dikatakan cukup terasa. TV ini dilengkapi juga dengan fitur kalibrasi audio secara otomatis, mengoptimalkan speaker yang ada sesuai dengan posisi duduk penggunanya. Nah, hal ini sedikit banyak membantu meningkatkan kualitas audio, walaupun tentu saja efek ke masing-masing pengguna akan bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang merasa bedanya signifikan dan mungkin ada juga yang tidak terlalu banyak merasa bedanya. Nah, tadi itu kan saat digunakan untuk konten video. Lalu bagaimana kalau gaming? Nah, kami coba menggunakan TV ini dengan PS5 untuk bermain game. Hasilnya kami bisa menikmati konten 4K 120 di game yang kami mainkan kali ini. Namun perlu diperhatikan, 4K 120 ini harus pakai port HDMI ketiga atau keempat di TV ini ya. Serta kabelnya juga harus sudah support HDMI 2.1 seperti kabel bawaan si PS5. Selain itu, port HDMI yang digunakan juga harus diatur ke mode Enhanced Mode. Standard Mode dan Enhanced Mode Dolby Vision tidak bisa mengakomodasi 4K 120 ini. 4K 120 juga harusnya bisa dirasakan dengan menggunakan PC, tapi tentu saja PC-nya harus sudah support HDMI 2.1. Selain itu untuk gaming 4K 120, seharusnya PC akan butuh spesifikasi yang cukup tinggi untuk bisa jalanin di resolusi tinggi dan refresh rate tinggi itu ya. Oh ya, satu lagi, kami juga mencoba sistem TV digital Sony Bravia ini memanfaatkan antena tambahan dan kami berhasil mendapatkan banyak saluran TV digital. Hal ini membuktikan bahwa si Bravia XR90J ini memang mendukung standar DVB-T2. Jadi udah siap buat TV digital Indonesia.
Nah, konsumsi daya. Oke, kita juga coba ngukur konsumsi dayanya di scene terang untuk video. Dia memakan 155 sampai 170 watt di mode vivid, 140 sampai 160 watt di mode yang lainnya, termasuk Dolby Vision Bright dan Dolby Vision Dark. Kemudian untuk scene gelap di video, dia 100 sampai 120 watt di semua mode. Nah, kalau kita standby di home-nya aja kelihatan kayak begini ya, dia sekitar 100 watt. Kemudian saat screensaver-nya aktif seperti ini juga kurang lebih sekitar 100 watt. Jadi mendingan turn off aja ya ketimbang screensaver-nya aktif gitu. Nah, untuk harga, varian yang kita review kali ini XR55X90J itu dipasarkan di harga Rp16.999.000. Sementara XR65X90J itu di Rp25.999.000 dan XR75X90J itu Rp39.999.000. Melihat harganya, TV ini masuk ke dalam kelas menengah atas atau kelas atas tapi yang terjangkau. Nah, hal yang perlu diperhatikan, hanya ada 2 HDMI port dari 4 yang tersedia yang support 4K 120. Sayangnya salah satu port ini itu juga yang dipakai untuk ARC atau eARC. Jadi kalau mau pakai perangkat audio yang nggak support eARC dicolok ke sini, otomatis port untuk 4K 120-nya cuma tinggal 1. Tapi ya seharusnya ini udah cukup ya untuk banyak orang ya. 1 ke audio, 1 lagi ke PlayStation. Cukup sih harusnya. Kemudian layarnya semi glare, jadi ada mantul-mantul objek dari depan TV. Tapi kita cukup ngerti kenapa layar seperti ini dipakai, karena memang TV ini mau menampilkan warna-warna yang luar biasa vibrant. Sementara layar semi glare ini akan sangat mendukung itu. Karena menggunakan panel VA, jadi viewing angle-nya belum selebar TV yang pakai panel seperti OLED misalnya gitu. Tapi itu juga membuatnya jadi menawarkan refresh rate yang tinggi dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Juga umur pakai yang lebih lama. Kemudian Google TV emang menawarkan tampilan dengan berbagai rekomendasi konten untuk kita ya. Belum tentu semua orang akan bisa menyukai rekomendasi semacam ini, terlebih kalau tidak berlangganan aplikasi-aplikasi yang rekomendasi ditampilkan di halaman home-nya tersebut. Hanya saja, biasanya sih kalau udah bisa beli TV ini ya, penggunanya udah banyak berlangganan juga harusnya ya. Bener gak sih? Oke, dari sisi kelebihannya, kualitas tampilannya terbilang keren banget. Jadi jangan langsung beranggapan bahwa kalau udah panel VA udah pasti tampilannya nggak bagus gitu ya. TV Bravia yang satu ini membuktikan bahwa dengan racikan yang tepat, kekurangan itu bisa diatasi, bahkan digunakan untuk menghadirkan kelebihan. Full array LED dengan local dimming membuat kedalaman black level jadi mantap banget, yang seharusnya tidak dijumpai pada panel VA seperti pada TV ini ya. Uniknya, panel VA ini juga terkenal sebagai panel yang awet dan tidak mudah mengalami screen burn. Ini membuatnya cocok banget untuk penggunaan bertahun-tahun, di atas 5 tahun bahkan. Nah, mendukung 4K 120, resolusi tinggi yang disandingkan dengan refresh rate yang tinggi juga ya, membuat tampilannya jadi keren banget. Konektivitas juga lengkap, 4 port HDMI, walaupun cuma ada 2 yang bisa 4K 120, tapi emang kita nggak butuh banyak-banyak amat 4K 120 untuk saat ini dan mungkin sampai 2 tahun ke depan ya. Sementara itu 2 port HDMI yang lain itu masih mumpuni karena supportnya 4K 60 atau bahkan 1080p 240fps bisa di situ. Dan juga ada port display input yang lawas, yang lama ya, untuk mengakomodasi kebutuhan yang masih membutuhkan composite video masih bisa. Dan untuk konektivitas juga ada Wi-Fi 5 dan Ethernet juga. Untuk kognitif prosesor XR-nya dengan berbagai macam fitur yang ditawarkan ini memang membawa perbedaan saat kita menikmati konten di TV ini. Efek yang diberikan oleh XR Picture, XR Contrast, dan XR Surround itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Keren banget. Saat dipakai buat gaming juga nyaman, nggak terasa ada lag ya. Ya 4K 120 juga nggak ada masalah. Tapi kemungkinan karena memang ya PlayStation 5 itu juga punyanya Sony dan TV ini juga TV Sony, jadi dua-duanya udah kompak ya, jadi mantep banget rasanya. Lalu ada Netflix Calibrated Mode dan IMAX Enhanced. Ini bisa menikmati konten ya sesuai dengan tampilan yang seharusnya dari pembuatnya. Kemudian sudah support Apple AirPlay 2.0 dan Google Chromecast. Ini mendukung voice command Google Assistant juga. Dan karena ini smart Google TV, jadi otomatis kita bisa nambahin beragam aplikasi-aplikasi yang lain, termasuk untuk pengendalian smart home juga. Dan yang jelas dia udah siap untuk menerima siaran TV digital sesuai dengan standar di Indonesia. Nah, secara garis besarnya Sony Bravia XR X90J ini merupakan TV yang menawarkan banyak hal yang menarik. TV ini juga tampaknya jadi jawaban untuk keinginan akan TV dengan merek ternama, dengan resolusi tinggi, fitur HDR, refresh rate tinggi, ukuran besar, tapi harganya nggak boleh yang ya terlalu nggak masuk di akal.
TV mid-range kelas atas ini memang tidak dibekali dengan panel OLED ya, tapi panel VA. Tapi tetap bisa menampilkan kualitas yang prima dan terasa luar biasa berkat racikan Sony. Audionya juga keren banget, fiturnya lengkap lah, OS-nya juga datang dengan banyak dukungan aplikasi, belum lagi hadirnya Cognitive Processor XR yang membawa banyak sekali fitur ke TV yang satu ini. Ya, si Bravia XR X90J ini jadi jawaban untuk yang mencari TV canggih, kekinian, dan bisa awet tahan ekstra lama tanpa harga yang terlalu tinggi. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.